Dekat-dekat rumah tuh selalu ribut kali bunyinya. Ciat, ciat, ciat. Tapi kecil. Kecil tapi ribut. Biasa orang kecil kurus ribut. Udah jadi presiden pun ribut aja. Ada aja masalah. Kerjanya apa? Bawa ulat-ulat, memberi makan ular itu. Ular itu tinggal buka mulut. Kata dukun tuh boleh, cuman maharnya agak mahal sedikit. Berapa dukun? 50 juta. Oh, mana ada dukun duit segitu? Oh, boleh main gesek. Dukun sekarang kayak gesek. BCA, BCA. Ya Allah, berdukun kawan. Bukannya minta sama Allah, kedukun. Dan dukun itu diambilnya ala air. Di doanya pun tipu aja nya. Minyak si tuang dalam kuali. Berdiri macam beruang, duduk macam babi. Begitu aja 50 juta. Memecahkan masalah lewat jalan Allah. Setuju? Zikir aja selesai urusan. Zikir. Selesai kesusahan hidup. Nah, datang orang sekarang ini otaknya main. Zaman sekarang modern Pak, zikir mana bisa selesai persoalan dengan zikir. Tapi Quran bilang bisa. Quran bilang bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai kamu orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikir sebanyak-banyaknya. Nggak ada dibilangnya zikir ala kadarnya, tak ada. Zikran qalila, zikirlah ala kadarnya, tak ada. Zikir sebanyak-banyak rohaniah, agama. Ini yang paling penting. Agama ini mesti dicari. Nikmat yang disebut nikmat batin agama ini mesti diperjuangkan. Nggak bisa tidur-tidur jadi orang beriman, tidur-tidur jadi orang soleh, tidur-tidur jadi orang bertakwa. Kecil leha-leha, besar kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga. Mana mungkin? Betul? Kata Allah, untuk dapat hidayah petunjuk agama, lihat kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersusah payah siang dan malam berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulan. Sudah cukup? Dicari atau tidak dicari, rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu pasti datang. Itu pasti datang orang sekarang. Rezeki memang ditetapkan Allah. Tapi kalau tidak dicari, kalau tidak kerja, mana dapat rezeki? Siapa bilang rezeki mesti dikerjakan baru dapat? Rezeki itu datang kerja atau tidak kerja? Setuju? Enggak Pak. Rezeki itu memang ditetapkan Allah, tapi iya, Allah ditapikannya. Allah ditapikannya. Yang boleh ditapikan manusia, makhluk. Kalau Allah jangan kau tapikan. La ilaha ini dinapikan. Selain Allah nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuasa, nggak ada yang berhak disembah. Diisbatkan satu aja, illallah, kecuali jangan kau tapikan Allah. Iya Pak, memang rezeki Allah yang atur, tapi iya, kalau kita nggak kerja mana dapat rezeki? Siapa bilang? Berapa banyak orang tidak bekerja dapat rezeki? Siapa itu? Orang penjara? Betul? Kerja apa dia? Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan juga dia, betul? Minum. Apa kerjanya orang penjara? Makan apa enggak? 10 tahun masuk penjara, keluar-keluar gemuk bininya. Bininya udah mati. Nggak dikasihnya makan, nggak cari makan, dia masuk penjara 10 tahun, bininya gemuk, anak-anaknya sehat, gemuk. Heran dia, ya gemuk kau Mina 10 tahun ini. Alhamdulillah Bang, 10 tahun ini tak ada yang menampari aku lagi. Gemuk dia. Payah orang Islam hari ini, tauhidnya rusak hari ini. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau. Betul? Bahkan binatang-binatang melata dikasih Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang melata di depan di muka bumi ini, semuanya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu masa kecil-kecil kami, di pohon kayu itu ada ular warna hijau pendek aja.
Jangan coba-coba digigitnya mati, nggak ada obatnya. Setengah jam, insya Allah jiun. Tahu kalian jiun? Innalillahi wa inna ilaihi. Ular itu pemalas, tak mau kerja, kerjanya tidur aja, tak mau cari makan. Ular itu disebut namanya ular kintamani. Ular apa? Kintamani. Udah jarang ada itu. Apa yang terjadi? Setiap hari ada burung kecil, kita bilang burung perenjak, orang Jawa bilang burung perenjak. Dekat-dekat rumah tuh selalu ribut kali bunyinya, ciat, ciat, ciat. Tapi kecil, kecil tapi ribut. Biasa orang kecil kurus ribut. Udah jadi presiden pun ribut aja. Ada aja masalah. Kerjanya apa? Bawa ulat-ulat, memberi makan ular itu. Ular itu tinggal buka mulut, datang lagi burung lain. Jadi dia makan ular itu, burung yang membaginya makan. Berapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki. Kalau ada apel di Amerika Serikat, keluar ditulis malaikat Mikail, Zulkarnain, rezeki Zulkarnain. Siapapun tak bisa makan apel itu. Dua saja. Kalau tidak saya terbang ke Amerika makan apel itu. Yang kedua, apel itu yang terbang ke mulut saya di Indonesia. Betul? Percaya? Itu tauhid orang Islam. Selagi rezeki kita yang ditetapkan Allah itu belum habis, maka malaikat maut tidak akan mencabut nyawa kita. Itu hebatnya Islam itu. Oh, tanya, kenapa kita masih hidup? Oh, karena saya masih muda. Yang baru lahir pun mati banyak, betul? Baru lahir, mati. Saya belum mati karena masih sehat. Ih, berapa banyak orang sehat mati. Naik kapal terbang, dadah-dadah malah bininya, dadah, I love you baby. Terbang cit, hilang, tak balik lagi. Betul? Berapa banyak orang sehat mati? Berapa banyak pula orang sakit tak mati-mati? Udah sakit tempat tidur 2 tahun. Makannya disuntikkan lewat hidungnya sama dokter. Cot. Anaknya udah bingung, udah 5 lembu habis dijual, belum mati juga. Akhirnya anaknya panggil dukun. Pak dukun, apa? Kami anak-anaknya sudah ikhlas. Udah ikhlas, tolong diobat bapak kami, udah 2 tahun nggak mati-mati, kami sudah ikhlas. Diobat supaya mati. Anak jahanam juga nih. Datang dukun itu diambilnya batang kelor. Oh, ini ada ilmu kebalnya ini katanya. Dipukul pakai batang kelor. Cat, cat. Lihat tuh kan, kesakitan dia. Untuk kau pun kalau aku sebab sakit, betul nggak? Memang dukun sialan. Ulanglah dukun tuh, mati, mati. Siapa yang mati? Dukun itu yang mati. Kenapa dia belum mati? Karena rezeki yang disediakan Allah untuk dia belum habis. Ini hadis qudsi, Allah yang berfirman, bukan hadis biasa, bukan hadis Nabi, hadis qudsi. Allah berfirman, anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Nyawa siapapun tidak terkecuali, nyawa siapapun tidak akan dicabut malaikat maut, tidak akan jumpa dengan kematian sampai seluruh rezeki yang disediakan Allah untuknya habis diambilnya semua, baru mati. Ada malaikat yang mencarikan rezeki kita, yang di laut dikeluarkan, yang di langit diturunkan, yang di bumi ditumbuhkan. Nama malaikatnya Mikail. Siapa? Orang Inggris menyebutnya Michael. Malaikat Michael, the angel Michael. Kerjanya cari rezeki untuk kita yang sudah ditetapkan Allah. Walaupun ikan itu lahirnya di laut Cina Selatan, kalau ditulis itu Zainuddin, datang ke hamparan Perak ikan itu. Nggak mesti Zainuddin cari ikan itu ke laporan Perak, betul nggak? Ikan itu datang, siapa yang bawa? Lim Taiko yang bawa. Kadang-kadang aku kalau udah teringat laut Cina Selatan, laut Natuna, jijik kali aku. Kenapa? Pejabat kita ini udah rusak otaknya. Diambil Cina ikan kita di laut Natuna, dicuri Cina, ribut kita, TNI kita marah, diusir. Apa kata pejabat negara kita, menteri? Cina bukan mencuri ikan kita. Mak, apa yang aku pikir? Mereka menangkap ikannya yang lari ke laut kita. Ini menteri kurasa banyak minum tua juga. Mau ku tekekkan jauh.
Ini gara-gara kalian salah pilih presiden kalian. Tak apapun kalian pilih dia kemarin. Tanggungkan kalian lah sekarang. Rasakan. Sedap. Sedap. Nah, pilih lagi anaknya. Jangan kalian pikir kalau orang kurus baik. Ini kurus nih baik. Kurus bukan karena tak makan nasi, karena terlalu banyak makan. Semen dimakannya, besi dimakan. Bisa aja ya enggak? Apapun kalian pilih-pilih. Lain kali kalau milih tanya ulama, siap? Ini orang Islam ini ada penyakitnya. Kalau milih nggak mau nurut sama ulama. Pak ulama, Ustadz jangan ngatur-ngatur. Ini pemilihan ini bebas dan rahasia. Ini kemauan saya, hak saya. Jangan diatur-atur. Giliran melarat datangnya ke Ustadz. Nggak makan aku Ustadz. Kadang-kadang aku gitu datang, nggak makan aku Ustadz. Tahu aku dipilihnya kawan tuh. Mau ku bilang mati dah kau. Tak tega pula awak. Lain kali jangan dipilih lagi dia. Iya bang Ustaz. Menyesali aja. Orang Islam ini penyakitnya. Kalau ada pemilu itu hak saya. Jangan atur-atur. Giliran melarat aja. Datang ke Ustaz ya enggak? Enggak tahu lagi aku Ustaz. Anakku udah enggak sekolah Ustaz. Kepingin kali aku ngasih ongkos pergi kau ke Jakarta. Jumpa si kurus. Iya betul. Kalau rezeki untuk saya sudah habis, malaikat Mikail cari di beras nggak ada lagi, di buah nggak ada lagi, di ikan nggak ada lagi, di sayur nggak ada lagi, di daging nggak ada lagi. Maka malaikat Mikail lapor, ya Allah, sudah tak ada lagi rezeki untuk Tengku Zulkarnain. Sejelas ambil ngelih ke dia, ya enggak? Tiada lagi. Ya, begitulah kira-kira malaikat Mikail bilang. Kata Allah, iya, kerjamu untuk Tengku Zulkarnain sudah cukup hari ini. Hari ini tugas malaikat maut mencabut nyawanya. Ditunggunya sedot nafas tuh 10, 9, 8 di ubun-ubun saya ditunggunya 7, 4, 3, 2, 1 sap, nggak nambah 1, nggak nambah, nggak nambah, habis. Paham? Kalau untuk urusan itu udah beres, nggak usah takut. Allah yang ngatur. Sekolah tinggi-tinggi, jurusan pertanian, gelarnya insinyur, kerjanya di bank. Haha, tuh lihat tuh, nggak ada urusan sama sekolah, betul? Taman SMA jadi tukang jual misok, kesana kemari, pemilihan kepala desa jadi kepala desa, betul? Ada penggali kubur di Jawa, tukang gali kuburnya kerjanya, pemilihan kepala desa menang jadi kepala desa. Nah, tukang ketam kayu menang jadi presiden. Ayo, paham? Paham? Amin Rais profesor doktor, dosen 32 tahun, sekolah di Amerika, kampanye keliling Indonesia, nggak menang jadi presiden, betul? Gus Dur entah sekolah apa kita pun nggak tahu, sakit lagi matanya jadi presiden. Ditanya wartawan, Gus kenapa sampai bisa jadi presiden? Dia jawab apa? Ya nggak tahu, orang saya diangkat. Apa itu nggak terbukti bahwa Allah yang mengatur rezeki? Betul? Kurang yakin juga? Sekarang kita yakin nggak? Sudah, kalau untuk urusan itu nggak usah takut. Yang penting adalah nikmat rohaniah, agama. Ini yang paling penting. Agama ini mesti dicari, mesti dicari. Nikmat yang disebut nikmat batin, agama ini mesti diperjuangkan. Nggak bisa tidur-tidur jadi orang beriman, tidur-tidur jadi orang soleh, tidur-tidur jadi orang bertakwa. Kecil leha-leha, besar kaya raya, tua poya-poya, mati masuk surga, mana mungkin? Betul? Kata Allah, untuk dapat hidayah, petunjuk agama, lihat kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersusah payah siang dan malam berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami Allah akan memberi petunjuk kepadanya dengan pasti. 2 kali pastinya itu. Lanya pasti, harfun taukid, nya itu pasti.
lanahdiyan, ini pasti kami akan memberi petunjuk kepada mereka dengan pasti, sehingga mereka bisa melihat jalan-jalan menuju kami. Lanahdiyannahum subulana. Baru tahu kita, oh zikir bisa dapat ketenangan jiwa, dapat surga, dapat rezeki. Baca Quran dapat ketenangan jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Sholat tenang jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Puasa tenang jiwa, sehat badan, masuk surga. Percaya nggak? Pintu surga itu 8. Berapa? Yang pertama babus sholat, pintu untuk orang yang menjaga sholat. Orang yang siang malam dijaganya sholat sunat, sholat wajib, jaga wudhu, di hari kiamat dibariskan di padang mahsyar. Semua orang takjub, malaikat pun sampai kagum. Kenapa? Karena wajahnya, tangannya, kepalanya, kupingnya, kakinya bekas wudhu, min atharil wudhu wa min atharis sujud, dan bekas sujud keningnya, 2 tapak tangan, 2 dengkul sama 2 ujung kakinya itu munawwir, bersinar terang di hari kiamat, seterang matahari, seterang bulan purnama, seterang bintang kejora. Lihat kelasnya lah, sehingga malaikat heran. Malaikat tanya, awak ni siapa ni? Ngapa bercahaya ni badan awak ni? Dia bilang apa? Saya ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di mana dulu? Kampung Payung, Titi Payung di hamparan Perak. Ngapa sebabnya boleh bercahaya macam ni? Oh, dulu kami menjaga wudhu dan menjaga sholat. Masya Allah, kata malaikat, nak ke mana ni? Ke surga lah, mana lagi? Kalau gitu masuklah. Ada pintu khusus namanya babus sholat, pintu untuk orang-orang yang menjaga sholat. Maka berduyun-duyunlah orang yang bercahaya masuk ke surga lewat pintu sholat karena menjaga wudhu dan menjaga sholat. Saat itulah orang-orang akan bergabung. Itu bapakku, itu pamanku, itu bibikku, itu supirku, itu pembantu rumah tanggaku, itu tetanggaku, itu guruku, itu kepala desaku, semua ikut masuk ke surga. Di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini orang-orang berdosa minggir, nggak boleh masuk surga, minggir. Mereka bertanya, dari mana malaikat tahu kami orang berdosa? Kata malaikat, raimu meleketek mas. Itu susah diterjemahkan bahasa Indonesia. Raimu meleketek mas, orang oleh kue orang iso, rono. Baru orang akan menyesal. Baru nampak itu, sholat menenangkan jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Puasa menenangkan jiwa, badan sehat, masuk surga. Zikir menenangkan jiwa, dapat rezeki, masuk surga. Lanahdiyannahum subulana. Jadi susah-susah bukan mengemis. Susah-susah itu zikir, sedekah, baca Quran. Susah-susah itu zikir, sedekah, baca Quran, sholat, datang ke rumah orang tua, minta doa sama orang tua. Begitu. Ini susah-susah ke dukun. Susah kali aku dukun. Dukun itu pula, kenapa? Laki mau kawin lagi Pak Dukun. Mak, ditengoknya muka ibu, wah berat bu, aura ibu gelap. Ditolonglah Pak Dukun. Ya, supaya apa? Supaya laki saya nggak jadi kawin. Kata dukun tuh boleh, cuman maharnya agak mahal sedikit. Berapa dukun? 50 juta. Oh, mana ada duit segitu? Oh, boleh main gesek. Dukun sekarang kayak gesek. BCA. Ya Allah. Berdukun kawan. Bukannya minta sama Allah, ke dukun. Dan ke dukun itu diambilnya ala air. Di doanya pun tipu aja nya. Minyak si tuang dalam kuali. Berdiri macam beruang, duduk macam babi. Begitu aja 50 juta. Memecahkan masalah lewat jalan Allah. Setuju? Zikir aja selesai urusan. Zikir selesai kesusahan hidup. Datang orang sekarang ini otaknya main. Zaman sekarang modern Pak, zikir mana bisa selesai persoalan dengan zikir. Tapi Quran bilang bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai kamu orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikir sebanyak-banyaknya. Nggak ada dibilangnya zikir ala kadarnya, tak ada. Zikran qalila, zikirlah ala kadarnya, tak ada. Zikir sebanyak-banyaknya sampai dibilang orang hatta takula majnun, sampai dibilang orang kita gila. Gila zikir. Nanya, Pak, di mana rumah
Ustadz Jainuddin Pak, di sini ada 5 Jainuddin. Oh, dia itu dari SMP, kawan saya sekolah Pak. Itu dari Sanawiyah ada zikir aja di mana tempat. Oh, Jainuddin yang gila zikir tuh. Ya sana, dekat sungai. Dekat sungai itu rumahnya, pinggir tuh. Kalau hujan banjir lah rumahnya tuh. Itu Jainuddin namanya, tapi yang gila zikir tuh. Kalau yang gila togel yang sana. Sampai dibilang gila tuh. Yang gila empuan sana. Jainuddin juga namanya tuh. Itu bininya 4, gundinya 5. Kita zikir sampai dibilang gila tuh. Ini hari habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak balik lagi kepalanya, assalamualaikum. Macam mana udah dapat rezeki? Macam mana jiwanya mau tenang? Siapa dalam Quran yang diceritakan selesai masalahnya dengan zikir? Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan. Bayangkan Nabi Yunus dimakan ikan. Kutanya dulu sama ibu-ibu, dimakan ikan ngeri apa enggak? Ibu mau dimakan ikan? Mana lebih baik? Punya suami bengek atau punya suami dimakan ikan? Hah? 20 tahun lakinya bengek. Kalau udah malam hujan gerimis saja bengek. Tolong dek, air panas. Abang bengek. Kata bininya, Allah bang, udah 20 tahun bengek nggak baik-baik bang. Eloklah abang dimakan ikan. Begitu. Mana pilih? Bengek hidup atau bengek dimakan ikan? Bengek hidup. Suka laki bengek. Nabi Yunus dimakan ikan. Tidak dicabutnya pisau, di pinggangnya ada pisau. Ditusuknya jantung ikan itu biar mati, dibelahnya perutnya keluar dia berenang. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Karena ikan itu tidur di dasar laut 40 hari. Tidak diambilnya tongkatnya, ditusuknya jantung ikan, dibukanya mulut ikan, keluar beliau dari dalam perut. Kalau itu dilakukan dia mati. Karena ikan itu tidur di dasar laut 40 hari setelah menelan Nabi Yunus. Apa yang dibuat Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan? Zikir, ikut zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan sesembahan selain engkau. Dekat kali Allah dibilang engkau, seolah-olah ada di depannya. Tidak dikatakan Nabi Yunus la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Jauh betul. Ini seolah-olah di depan. La ilaha illa anta. Sesungguhnya kata Nabi Yunus, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, tapi aku yang salah. 40 hari nggak makan nggak minum, zikir aja. Tiba-tiba ikan itu bangun berkeliling samudra. Kemudian dia singgah ke kampung Nabi Yunus di Irak, Nawewah. Dimuntahkannya Nabi Yunus di pantai kampung halamannya. Coba, udah 40 hari nggak makan, dalam perut ikan hancur nih kulit-kulit, daging sudah masak, kena asam lambung ikan. Tergeletak di pasir, duduk pun tak bisa. Jangankan berjalan, duduk pun tak sanggup. Apa yang terjadi? Dalam tafsir Khazin diceritakan, ada kambing sedang menyusukan anaknya di atas bukit. Kambing itu menyepakkan anaknya. Kemudian kambing itu lari turun ke pinggir laut. Kemudian kambing betina itu mengangkangi Nabi Yunus. Dikasihnya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tertidur, tinggal isap aja susu kambing itu sampai kenyang. Kemudian kambing itu lari ke bukit, dia kasih minum anaknya, dia makan rumput. Beberapa jam kemudian kambing itu turun lagi, dikangkanginya lagi Nabi Yunus. Berhari-hari sampai Nabi Yunus kuat dan bisa duduk, kulitnya sembuh seperti sedia kala. Jadi ibu kalau mau kulit mulus, mau nggak minum susu kambing? Jangan makan jengkol. Sudah begitu beliau bisa duduk, tumbuh labu di sampingnya. Padahal di pinggir laut labu tumbuh, langsung berbuah, masak. Diambil labu itu pakai pisau, baru pakai pisau dikupas, dimakanlah labu. Orang yang sudah 40 hari gak makan, ususnya lengket. Kalau dia makan roti bisa bocor ususnya itu. Makan labu. Maka nenek-nenek kita kalau orang sakit perut dikasih makan, kalau sudah buka puasa dikasih makan labu. Ini dari Quran, kita aja nggak tahu. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, satu kampungnya yang kafir semua udah masuk Islam. Semua persoalan diselesaikan Allah dengan zikir dalam perut ikan 40 hari. Dari sinilah orang mengambil suluk. Apa? Suluk 40 hari. Makannya pun nasi aja sama sayur rebus saja.
Datang kita suluk dibantunya makan udang galah. Mana dapat bego. Suluk tuh nggak makan, nggak minum, apa puasa, betul. Kalau Nabi Yunus betul-betul tak makan, betul-betul tak minum. Datang kambing. Nah, coba kita ada kambing menyusukan anaknya, usir anaknya, tidurlah di bawahnya, coba Islamlah. Kalau nggak dipijak-pijak kambing itu kita. Tapi hari ini kita nggak yakin. Kita memecahkan masalah tidak lewat agama. Hari ini kita pecahkan masalah lewat cara dunia, cara Yahudi lagi. Indonesia susah menyelesaikannya, utang pakai riba.